Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, kali ini Lebanon berduka lagi. Bersama saya sudah ada Mas Rudi Kamri. Sebelum kita mulai perbincangan, Mas Rudi, kita lihat dulu tayangan berikut ya. Nih. Ya, itu tadi sahabat Indonesia, sebuah ledakan besar terjadi di Lebanon ya, Beirut. Berkali-kali daerah ini selalu ditimpa berbagai macam prahara, Mas Rudi. Terakhir kemarin baru ledakan bom, diduga bom ternyata gudang bahan peledak ya, yang sudah lama di situ. Ini juga terjadi banyak perbincangan dan juga spekulasi yang beredar. Nah, bagaimana Mas Rudi melihat situasi ini ya? Baik, terima kasih Mas Andre. Ini suatu tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Lebanon sekali lagi harus menahan tangis yang luar biasa karena kelalaian pemerintah. Ini kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan, ini adalah 2.750 kilo, berarti 2,7 ton. Amonium nitrat ya untuk sebangsa pupuk begitu yang disimpan oleh pemerintah di salah satu gudang di dekat pelabuhan selama hampir 7 tahun mulai tahun 2013 ini. Nah, bahan ini kalau dikena dengan minyak atau bahan tertentu itu akan menjadi ledakan yang luar biasa. Dan terbukti ledakan yang beberapa hari yang lalu itu menghancurkan separuh kota Beirut gitu. Bahkan ada yang bilang ini adalah ledakan kekuatan ledakannya 1/5 dari Hiroshima. Ini luar biasa. Dahsyat ya. Ini dahsyat sekali. Dan ini harus dimaknai bahwa ini adalah satu-satunya masalah adalah kelalaian dari pemerintah Lebanon. Ya. Korbannya ratusan orang, ribuan. Tapi kita di tengah tragedi ini kita bersyukur tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban, hanya satu, kata Pak Dubes, itu yang kemarin terluka tapi sudah bisa diperbolehkan pulang, dan sebagian besar ada juga di di kapal perang kita yang ada di sana, itu kapal perang Hasanuddin, itu ada sekian ratus orang, tapi kapal ini sedang patroli tapi tidak bersandar di pelabuhan. Kita bayangkan kalau bersandar di pelabuhan pasti jadi korban. Itu gudang di pelabuhan ya? Gudang di pelabuhan. Dan ini luar biasa. Sekali lagi ini tragedi. Yang penting kita harus memaknai ini benar-benar kelalaian manusia, human error. Ya, ini ada dua hal, Mas Rudi. Satu, keteledoran atau kelalaian dari pengelola atau pemerintah otoritas yang mesti menjaga itu. Yang kedua, setelah kejadian banyak spekulasi beredar di media sosial dan juga mungkin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempertajam konflik-konflik yang berbau sara begitu ya. Ini yang harus kita kita waspadai. Saudara-saudara kita di Indonesia harus mulai cerdas gitu ya, untuk membaca berita dengan baik, jangan mudah terprovokasi. Saya melihat memang ada beberapa orang yang sangat tidak bertanggung jawab mengatakan ini adalah serangan dari Israel. Ini suatu fitnah, hasutan yang sangat jahat dan menyesatkan gitu loh. Padahal ini hanya satu kecelakaan tunggal, bukan karena serangan dari pihak manapun, tapi hanya ledakan satu bahan pupuk yang sangat berbahaya. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya di media sosial atau mungkin di WA group gitu. Jangan mudah men-share informasi-informasi yang menyesatkan. Dan ini saya menghimbau kepada pihak pemerintah, Mas Andri, dalam hal ini harus tegas gitu. Pada saat ada penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan menghasut, harusnya ditindak tegas. Karena ini dampaknya luar biasa. Nanti itu kan dikaitkan karena di Timur Tengah, Lebanon dikaitkan dengan Palestina atau mungkin sentimen terhadap Israel dan sebagainya. Ini sangat menyesatkan, Mas. Jadi kita luruskan. Mungkin tugas kita juga pada hari ini adalah meluruskan berita bahwa ini semata-mata hanya kecelakaan, tragedi tunggal akibat kelalaian pengelolaan dari administrasi di kota Beirut. Ya, sahabat Indonesia, ada 3 pihak. Satu, memang pemerintah juga harus, pemerintah di Lebanon
lebih berhati-hati, lebih profesional dalam mengelola administrasi bahan-bahan yang sensitif seperti begitu ya. Tapi juga untuk kita sekarang ini yang juga bersimpati, juga turut berduka dengan saudara-saudara kita di Lebanon, juga jangan menyerap berita kemudian menginterpretasikan dan membelokkan arah pemberitaan itu menjadi hal-hal yang menyesatkan dan mempertajam konflik-konflik SARA begitu. Ini yang sering terjadi. Jadi sentimen terhadap suatu kelompok tertentu itu dimanfaatkan gitu. Kebetulan tragedinya ada di Lebanon gitu. Jadi mungkin ditarik itu adalah konflik Palestina dengan Israel atau mungkin Arab Israel. Ini kita harus cerdas menangkap maksudnya ke arah mana. Tapi di sisi lain memang pemerintah ini harus tegas, Mas. Ini yang penting. Kuncinya di situ. Karena di grassroots ini kadang-kadang masyarakat ini daya literasinya kan rendah gitu. Sehingga gampang terprovokasi, dia juga informasi apapun apalagi disampaikan oleh pemuka agama misalkan itu diserap begitu saja. Dan ini bahaya. Dan ini akhirnya kita sendiri akhirnya tercerai-berai gitu. Jadi harus kita waspadai. Yang jelas sahabat Indonesia ini benar-benar murni kecelakaan sesuai dengan penjelasan dari Pak Duta Besar Indonesia yang ada di Lebanon. Ini adalah kecelakaan. Jadi tidak ada indikasi serangan teror atau serangan invasi dari negara lain atau apa, tidak ada sama sekali. Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya, sahabat Indonesia, demikian kita juga harus lebih kritis, lebih waspada, tidak menyerap mentah-mentah begitu saja informasi-informasi yang datang dari media sosial atau dari manapun juga. Semoga masyarakat di Lebanon juga bisa segera menata dirinya kembali dan bangkit kembali. Kita doakan sama-sama, kita turut bersimpati terhadap saudara-saudara kita di Lebanon. Dan bagi masyarakat Indonesia, juga pemerintahnya, seperti tadi pesan dari Mas Rudi Kamri, lebih berhati-hati dalam mengelola bahan-bahan yang sensitif dan juga mengelola pemberitaan setelah kalau ada kejadian. Jangan sampai disalahgunakan ini atau jauh diselewengkan. Lebih jahat daripada bom ini. Yang itu ya, sangat destruktif, merusak mental kerja dan juga semua tatanan sosial. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya.